Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeah. Sebelum mulai ibadah, kita ngapain nih Kak? Kita mau pasukannya Tuhan dulu yuk. Ayo semuanya kita jongkok, kita siapkan pasukannya Tuhan. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kamisel, kayaknya belum ada yang bangun nih. Iya nih, masih pada duduk. Iya. Ayo jangan malas adik-adik, ayo kita siapkan pasukannya Tuhan. Kita harus semangat. Iya, ayo jongkok. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebenarnya kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, Engkau yang pimpin dan serta ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Berikanlah kami roh duduk diam dengar-dengaran Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus turun atas kami Tuhan Yesus. Turun atas adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam ibadah ini.
Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan Kau yang selalu memberkati kami. Tuhan yang melindungi kami, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tangannya adik-adik. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat kedua tangannya adik-adik, tutup matanya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, bangsa kami ya Bapa. Biar Engkau yang berkati Tuhan, kepala pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Agar apa yang mereka lakukan semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Hikmat marifat turun atas mereka ya Bapa, agar mereka dapat memimpin Indonesia ke arah yang lebih benar ya Bapa. Kau juga berkati ya Tuhan dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan, terutama karena ada virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersehati dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus COVID-19 ya Bapa. Biar COVID hilang, COVID pergi Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Ayo siap-siap ya. Mari kita memuji Tuhan. Iya. Gerak semua ya. Menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus. Ayo semuanya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dari awal ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Angkat tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Beri kuliah untuk Tuhan. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong, Kak. Ayo kita mau puji Tuhan lebih lagi. Siapa yang di sini kiranya kita lebih dari pemenang? Kita Angkat semua, tangannya dong. Kak. Angkat tangannya dua-duanya. Ayo. Mari kita memuji Tuhan. Ayo. Angkat tangannya di atas dua-duanya. Mama papanya juga boleh ikut ya. Semangat ya adik-adik. Lebih dari pemenang.
pujian sorak-sorai buat Tuhan. Wah, adik-adik masih semangat gak? Masih semangat gak? Kita coba minggu depan. Iya dong. Sekarang kita udah gak sabar adik-adik, kita mau apa? Dengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hatinya, kita Adik-adik yang dengar, boleh duduk kembali. lipat tangannya, tutup matanya. Yuk adik-adik. Kau
Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bertemu lagi. Gimana pujian penyembahannya diberkati? Yuk sekarang kita mau persiapkan untuk firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan melimpah atas setiap kami. Pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, mari ajar kami, didik kami, nasihati kami dengan firman-Mu. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami dengar-dengaran dan duduk diam, mendengar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, siapkan Alkitabnya. Buka di Perjanjian Lama, ya masih Perjanjian Lama ya. Yosua 2 ayat 1 sampai ke 24 ya. Ya, judulnya Rahab percaya. Ya, temanya percaya dan bertindak ya. Percaya dan bertindak ya, adik-adik. Yo, siapkan. Duduk manis, tidak boleh main-main lagi. Ya, begini ceritanya firman Tuhan hari ini. Bertahun-tahun ya, Israel itu ada di dalam perbudakan ya. Setelah bertahun-tahun dalam perbudakan, akhirnya Israel mengambil alih tanah perjanjian yaitu Kanaan ya. Tuhan membangkitkan Yosua untuk memimpin upaya tersebut ya. Untuk memimpin pengambil alihan tanah perjanjian itu. Tuhan pakai Yosua yang adik-adik. Dia berkata kepada Yosua, ya, jagalah hati kata Tuhan dan pikiranmu padaku, dan kamu yaitu Yosua akan berhasil dan mewarisi negeri ini. Lalu sesudah itu Yosua bersiap adik-adik untuk berperang melawan musuh, yaitu di mana adik-adik? Di kota Yeriko. Yosua mengirim 2 orang dalam misi rahasia itu untuk memata-matai mereka. Ya, lalu mata-mata bertemu dengan Rahab, ya, seorang perempuan namanya Rahab, dan mereka meminta untuk menginap di rumahnya, ya, di rumah Rahab. Rahab segera mengetahui bahwa orang-orang itu berasal dari Israel, dan dia memohon kepada mata-mata itu, jika kamu menyelamatkan nyawaku, katanya begitu ya. Si Rahab ini bilang sama mata-mata yang mau nginep di rumahnya, jika kamu menyelamatkan nyawaku dan nyawa keluargaku, aku akan menyembunyikan kamu dan melindungimu, katanya begitu adik-adik. Ketika Rahab mendengar tentara raja datang, nah kan si musuh ini datang, Rahab mendengar suara mereka datang. Untuk apa? Mereka datang. Ketika Rahab mendengar tentara raja datang untuk mata-mata, dia bergegas. Ya, mereka jadi prajurit musuhnya itu suka berjaga-jaga malam-malam ya adik-adik. Berkeliling begitu Tuhan. Begitu di tempat itu ya. Lalu dia bergegas membawa siapa? Membawa mata-mata itu ke atap rumahnya adik-adik. Disembunyikan di sotohnya. Dia naikkan ke atap rumahnya. Kalau dulu dibilang sotoh rumah ya. Sotoh rumah itu atap rumah. Lalu mata-mata itu berbaring di bawah batang rami ya, bawah jerami-jerami, karena jerami-jerami itu disusun di situ, lalu mereka tidur di bawahnya, lalu ditutup sama jerami-jerami itu adik-adik. Ya, mata-mata itu berbaring di bawah batang rami itu. Lalu para prajurit bertanya nih kepada si Rahab,
mana kedua mata-mata itu? Katanya begitu adik-adik. Dia, waduh, mana katanya dia begitu. Lalu dia dengan tenang, ya si Rahab ini dengan tenang menjawab, orang-orang itu memang datang kepada saya. Katanya bilang begitu. Iya, tadi mereka datang ke sini, tetapi sebelum Anda menutup gerbang, mereka juga udah pergi, ninggalkan kota ini. Dan saya tidak tahu tuh kemana mereka pergi. Kata si Rahab begitu. Dengan tenang dia ngomong begitu ya. Oh, dia berbohong, padahal ada di soto rumahnya ya Bab. Ya, untuk melindungi dan menyelamatkan mereka. Nah, setelah itu dia bilang gini, kejar mereka sebelum mereka pergi, kata dia begitu. Karena Rahab percaya ya bahwa mata-mata sudah pergi. Lalu para prajurit dengan cepat mengejar mereka. Dikejar sama si prajurit ya, mata-mata itu. Padahal mata-matanya masih ada ya adik-adik. Lalu karena Rahab, mata-mata itu dibebaskan ya. Karena si Rahab ini akhirnya mata-mata itu tidak ketahuan sama prajurit-prajurit itu ya. Nah, mata-mata itu dibebaskan dari tangan musuh. Nah, sebagai tanda terima kasihnya, mereka akan menyelamatkan nyawanya dan nyawa keluarganya. Keluarga siapa? Ya keluarga Rahab ya. Dan dia dan keluarganya. Ketika tentara kembali untuk menghancurkan Yeriko ya, nanti kalau mereka kembali untuk menghancurkan Yeriko, nah, lalu waktu itu Rahab melemparkan tali dari jendela adik-adik. Lalu tali merah ya, dari jendela itu dia lemparkan tali merah dan membiarkan mata-mata itu turun dengan selamat untuk melarikan diri ke bukit. Ya, saat mereka menuruni tali, mata-mata memerintahkan sama Rahab begini, ya. Mereka berpesan sama Rahab, ketika kami kembali untuk mengambil tanah ini, ikat tali merah yang sama ini di jendela, aku akan melihatnya. Dan kumpulkan seluruh keluargamu ke dalam rumahmu. Dan kamu semua akan aman dari bahaya, ya, ditandai. Ya, rumah yang ada tali merahnya itu tidak akan diserang. Mereka dan keluar Rahab dan keluarganya yang tinggal di dalamnya, yang disuruh itu tidak akan diapa-apakan. Mereka aman dari bahaya ya. Lalu Rahab menjawab, saya akan melakukan persis seperti yang kamu katakan ya. Lalu ketika mata-mata itu kembali, kan janjinya kalau mereka kembali ya. Dan benar adik-adik, ketika mata-mata itu kembali ke perkemahan, mereka memberitahu Yosua tentang keberanian besar Rahab itu. Ya, dengan percaya diri adik-adik, Yosua memimpin orang Israel itu menyeberangi sungai Yordan. Kemana? Mau kemana mereka? Ke tanah Kanaan. Di mana dia dengan hati-hati mengikuti rencana pertempurannya Tuhan. Dan akhirnya tembok-tembok Yeriko itu runtuh adik-adik. Nah, Yosua dan anak buahnya menyerbu kota dan menghancurkannya. Kecuali Rahab dan keluarganya. Karena dia percaya Tuhan dan melakukan persis apa yang diperintahkan kepadanya bagi Rahab ya adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dengan apa bisa Tuhan lakukan semuanya ini Tuhan? Karena kasih-Nya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan ya. Si Rahab ini sebenarnya bukan orang yang percaya adik-adik. Tapi saat dia memberikan pertolongan kepada mata-mata itu, dia dilepaskan dari kutukan untuk orang-orang yang berdosa, yang bersalah. Luar biasa kan?
Itu karena siapa? Kasih karunia Tuhan. Karena imannya. Karena iman kepercayaannya. Si Rahab ini sama Tuhan. Akhirnya mereka dimenangkan, dibebaskan dari kutukan dosa. Makanya adik-adik harus punya iman dan percaya sama Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Tidak ada Allah yang lain, ya. Kita harus bertindak, jangan diem aja, tapi kita harus melakukan aksi, bertindak. Aku mau percaya sama Tuhan, ya, karena kita sudah melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita harus punya iman dan kepercayaan sama Tuhan, ya. Sehingga Yosua juga karena dia punya iman dan kepercayaan sama Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan akhirnya tembok Yeriko yang tebal itu dengan caranya Tuhan kepada Yosua akhirnya runtuh, adik-adik. Dengan apa? Dengan sorak-sorai, dengan pujian, ya. Mereka berkeliling, akhirnya saat terakhir, ya, putaran ke-7 mereka langsung bersorak, runtuh, ya. Ya, tembok Yeriko itu runtuh. Dan akhirnya kemenangan didapatkan dan Rahab diselamatkan, ya. Adik-adik mau selamat enggak? Kalau mau selamat harus punya iman dan kepercayaan sama Tuhan. Karena Tuhan jalan satu-satunya, ya. Tidak ada Allah lain yang memberi kita keselamatan. Hanya satu Allah. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Ya, bertindak dengan iman, percaya dengan iman, lakukan dengan iman, ya, supaya kita diselamatkan. Yuk semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya kami punya iman dan kami juga bertindak Tuhan untuk menyatakan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua yang terjadi bukan karena perbuatan dan kekuatan kami, tapi semua yang terjadi dalam hidup kami adalah karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini pun itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari ajar kami untuk kami punya iman dan kepercayaan hanya kepada Tuhan yang memberi kami hidup yang berkemenangan dari hari lepas ke sehari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, rancangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami semuanya mendatangkan kebaikan. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Ayo adik-adik angkat tangan-Mu, kita mau menerima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidup-Mu. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Adik-adik yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.